Please, order in hall. Sidang Majelis Umum PBB pada Jumat 26 September 2025 diwarnai aksi walkout massal dari delegasi sejumlah negara ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidatonya di depan mimbar. Meski demikian, Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Bahkan ia menyebut semua kemalangan Israel adalah salah dunia. Seperti apa isi pidatonya dan peristiwa apa saja yang terjadi saat Netanyahu menghadiri di sidang umum PBB? Netanyahu memperoleh giliran berpidato dalam debat umum sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat 26 September 2025 pagi waktu setempat. Saat ia mulai tampil di podium, banyak delegasi meninggalkan aula ruangan sidang atau walkout. Memimpin sidang bahkan sampai meminta delegasi untuk tetap berada di ruangan. Hanya perwakilan dari beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang tercatat tetap berada di ruangan. Meski minim kehadiran negara lain, Netanyahu tetap berpidato. Bahkan di jalur Gaza, pidatonya disiarkan melalui pengeras suara dan dapat diakses melalui ponsel warga setempat. Dalam pidatonya, Netanyahu sempat menyinggung pidato Presiden Prabowo Subianto. Ketika itu, Prabowo mengatakan bahwa solusi dua negara adalah jalan keluar bagi konflik yang merajalela antara Palestina dan Israel. Namun dalam pidatonya, tak hanya menyangkal bahwa solusi dua negara bisa menyelesaikan konflik Palestina-Israel, Netanyahu juga menyatakan akan menghalangi berdirinya negara Palestina. Ia juga mengecam negara-negara barat yang baru-baru ini mengakui Palestina sebagai negara. Well, I have a message for these leaders. When the most savage terrorists on earth are effusively praising your decision, you didn't do something right. You did something wrong, horribly wrong. Your disgraceful decision will encourage terrorism against Jews and against innocent people everywhere. It will be a mark of shame on all of you. Adapun Menteri Luar Negeri Sugiono di sela-sela rangkaian pertemuan bilateral dan multilateral sidang Majelis Umum PBB memberikan tanggapan atas pidato Netanyahu. Perihal Netanyahu menghargai pidato Prabowo merupakan hak dari pihak Israel untuk merasa demikian. Sehari sebelumnya pada 25 September 2025, Presiden Palestina Mahmud Abbas berpidato di sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB. Ia mengatakan Palestina sudah sejak 1993 mengakui kedaulatan Israel. Hal itu tertuang dalam perjanjian Oslo. Dalam pidatonya, Abbas mengajak semua pihak kembali ke semangat perjanjian Oslo. Otoritas Palestina meminta Hamas meletakkan senjata dan mengembalikan proses demokrasi di Gaza ke tangan rakyat. Ia juga menjanjikan bahwa Hamas tak akan masuk dalam pemerintahan baru Palestina. Tak hanya diwarnai walkout, kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke New York juga jadi sorotan. Netanyahu diketahui melewati rute yang tidak biasa dan lebih panjang dalam penerbangan ke New York. Apa penyebabnya? Melansir Anadolu Agency, pesawat Netanyahu terlacak menghindari terbang di atas sejumlah negara Eropa yang merupakan anggota Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Rute pesawat Netanyahu ke AS yang biasanya melintasi Yunani, Italia, dan Prancis, saat itu hanya melintasi Yunani dan Italia, lalu berbelok ke Selat Gibraltar, sebelum akhirnya menuju Atlantik. Perubahan rute terbang ini dilakukan seiring kekhawatiran Israel akan izin terbang di wilayah udara sejumlah negara. Pemerintah Israel dilaporkan khawatir bahwa sejumlah negara tak akan mengizinkan Netanyahu terbang di wilayah mereka. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ICC sejak Kamis 21 November 2024 telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. ICC menuduh mereka telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan antara 8 Oktober 2023 dan 20 Mei 2024. Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma pun diwajibkan menangkap Netanyahu dan Gallant apabila keduanya menginjakan kaki di wilayah mereka. Kisruh di sidang PBB mulai dari aksi walkout massal hingga manuver udara menghindari ICC menunjukkan bahwa diplomasi Israel saat ini berada di persimpangan jalan. Lantas, apakah pernyataan tegas Netanyahu yang menolak negara Palestina justru akan mempercepat atau memperlambat solusi konflik di masa depan? Gimana menurut sahabat Kompas?